Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Iya, ketemu lagi dengan Dini dan Juju dan Dini. Oke, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya Mbak Jo. Iya, sehat-sehat selalu. Oke. Gimana Din? Aku udah cantik belum? Iya, beautiful of course. Kalau aku gimana? Yeah, you're beautiful, very beautiful. Oke. Jadi kita mau ngomongin standar kecantikan itu beauty sebenarnya standard, ada apa enggak sih standar kecantikan beauty standar itu? Is there beauty standard gitu? Karena ternyata yang kita tahu ya, di masing-masing negara itu memiliki punya standar kecantikan yang beda-beda. Kalau sekarang itu standar kecantikannya ditarik ke standarnya Amerika, Korea, ya sekarang lagi sekarang lagi putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang, lurus, mungkin ikal-ikal, dibuat buat kayak keluarga Kardashian. Betul. Atau ya yang seperti Barbie kayak gitu. Seperti Barbie yang kayak model gitu loh Mbak Jo, yang tulangnya cuma segini doang gitu. Jadi kalau kita yang ada curve-nya itu ada lakukannya yang itu dianggapnya she's not beautiful. You're not beautiful gitu. You're not beautiful. Gemuk berarti nggak beautiful. Standar cantik yang sekarang. Iya, betul. Tapi tahu nggak sih ternyata di beberapa negara itu perempuan gemuk itu justru yang cantik. Betul. Justru sebaliknya di beberapa negara ini itu tuh kalau misalnya perempuannya gendut itu justru menunjukkan cantik. Ya, gitu. karena itu menunjukkan status sosial suami. Iya, berarti dia bahagia. Iya, gitu dan kalau kurus justru dia menunjukkan punya masalah sosial dan mental illness juga. Iya, salah satu negara yang beauty standarnya adalah perempuan gemuk itu di Afgan dan Kuwait. Afghanistan dan Kuwait. Negara Fiji juga, Nauru juga. Iya. Ada juga di Tonga itu makin gendut perempuan, mereka dianggap makin seksi, makin cantik, makin keren. Enak ya, pindah aja ke sana ya. Jadi kalau misalnya kita ke sana nggak masalah ya. Iya, bisa makan sepuasnya tanpa takut gendut karena gendut cakep gitu. Iya, tapi kalau di sana nggak bisa makan nasi goreng. Iya. Nggak bisa beli tahu tek ntar di sana. Bikin sendiri misalnya. Nah sebenarnya baju is there any beauty standard? Beauty standard tuh ada nggak sih? Standar kecantikan tuh menurut baju ada nggak sih? Standar kecantikan ya relatif ya. Cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Jelek gitu ya. Iya benar, cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi gini ya, standar kecantikan saat ini kan yang kurus, tinggi, langsing, putih putilang. Apalagi orang Indonesia itu putilang yang baju yang putilang gitu, yang cantik itu. Kurus, tinggi, langsing. Itu sebenarnya membebani perempuan ya, kan ada yang sampai diet mati-matian. Betul. Gitu kan. Sampai yang bikin atau ikutan program diet gitu, terus sampai bayar ke mahal dokter, juga, bayar catering diet juga. Ada yang sampai kena mental juga, kayak bulimia, anoreksia gitu kan, banyak juga yang kena. Gara-gara dia stres nggak kurus-kurus. Kenapa bisa sampai seperti itu ya? Karena beauty standard di lingkungan kita gitu, lebih kecilnya atau di Indonesia itu tuh seperti yang kutilang tadi. Jadi dia di lingkungan sekolahnya misalnya, atau lingkungan dia tumbuh besar di rumahnya, itu tuh semuanya pada kutilang gitu. Jadi dia nggak ditemenin gitu, misalnya baju kalau dia nggak kurus atau dia nggak cantik, nggak putih, kulitnya nggak bersih gitu. Padahal sebenarnya ini kita masuk ke ranah self esteem ya. Ketika kita dianggap nggak cantik, ketika kita dianggap gendut dan sebagainya, hitam lah apalah. Itu akan mengurangi kepercayaan diri, mengurangi kepercayaan diri perempuan, dan itu bahaya sebenarnya. Betul, dan itu akan membekas, susah dihilangkan. Gitu. Dan itu juga termasuk kayak jadinya trauma ya kalau gitu, bisa ke situ. Body shaming ya, shaming itu efeknya bertahun-tahun loh. Kita dibilang kayak misalnya jidatnya jenong, misalnya kan kita berdua jenong nih, atau hidungnya pesek misalnya, itu kalau bukan sama orang yang bener-bener kita kenal, bener-bener kita dekat, itu bikin
insecure. Nggak pede, insecure banget, insecure banget, dan self esteemnya jadi berkurang, jadi turun banget. Sebenarnya nggak cuma body shaming ya Mbak Jo. Perempuan itu juga insecure kalau dikomentari penampilannya. Oke, misalnya bajunya nggak nyambung, misalnya masa maskernya putih, jilbabnya ungu, bajunya pink, masa ini hijau sama biru, terus ini coklat batik gini, kan nggak nyambung. Misalnya kayak gitu. Terus atau kok sepatu kamu kayak gitu sih, kok tas kamu kayak gitu sih, kok jam tangan kamu KW sih, misalnya. Kok kamu pakainya rok terus sih, iya, nggak pakai celana aja kan ribet. Misalnya kok kamu sukanya pakai baju pendek sih, nggak suka yang panjang gitu. Kok tas yang udah nggak layak kayak gitu masih dipakai aja sih, kayak gitu. Hello, setiap orang itu memiliki punya selera gayanya masing-masing. Betul, gaya dan selera masing-masing. Nggak semuanya harus matching seperti yang distandarkan. Ya. Harajuku di Jepang itu terkenal itu. Ungu sama kuning, gimana nyambungnya? Ungunya bukan ungu yang kayak gini, ungu yang terang. Kuning nanti bawahnya lagi biru, nanti ada lagi merah, atau lagi ada polkadotnya segala macem gitu. Terus sepatunya pakai sepatu boots padahal lagi summer. Nah, kenapa? Ya itu gayanya dia. Kita nggak bisa mengoreksi penampilan seorang kecuali kalau dia bekerja untuk kita. Betul. Kita membayar dia untuk berpenampilan sesuai kemauan kita, misalnya model-model gitu. Kamu harus pakai ini, kamu harus pakai itu. Nah, kita hari ini seragamnya ini, gitu. Modelnya seperti anak panti ini. Gitu harus seragam. Iya. Itu beda cerita. Iya, beda cerita. Tapi kalau orang lain yang berpakaian itu urusan mereka ya. Iya, sebenarnya kita nggak perlu mengoreksi itu. Iya, gitu. Kecuali lagi kita dekat gitu ya, dekat secara emosional, udah curhat-curhatan nih, udah ceritain tentang mantan lah, tentang apa, nah baru itu deket ya. Bener, udah nyeritain aku punya jerawat di punggung lah, kayak gitu. Itu tuh udah dekat hitungannya, dan itu boleh lah kalau gitu aja. Apalagi kalau dibawain bercanda dan baju itu beri cerita. Tapi kadang juga tetap nyakitin dong. Kadang meskipun udah kenal baik juga kalau mengoreksi penampilan kita itu kayak misal kamu keluar rumah aja kok pakai maskara heboh amat kayak gitu. Setiap orang itu punya insecure-nya sendiri-sendiri ya nggak sih? Betul. Ada yang orang mau menutupi kekurangannya dengan cara pakai maskara misalnya. Ada yang menutupi kekurangannya dengan lipstick tipis-tipis aja. Gitu. Ada yang keluar tuh gitu, benar. Kan? Atau yang keluar tuh nggak bisa kalau nggak alisnya tuh on. Iya, harus gitu. harus on. Kan nggak apa-apa, emang kenapa? Ya emang itu gaya dia. Ke Indomaret aja kenapa sih lu harus pakai alis yang kayak gitu? Lah kenapa? Pasar aja masa pakai parfum sih gitu. Nah, gitu. Nanti ditaksir sama tukang parkir gimana gitu. Abang-abang jual itu nggak apa-apa, itu urusan masing-masing ya enggak? Iya, betul. Kita nggak berhak yang baju untuk berhak untuk mengoreksi penampilan orang lain. Iya. Nah, baju ada pengalaman nggak tentang beauty standard gitu? Oh iya, saya punya beberapa teman orang Eropa, orang bule. Ketika saya jalan sama mereka dan kita belanja di sebuah supermarket itu, ngelihat produk-produk Indonesia kayak sabun, hand body, tulisannya pada whitening. Semuanya whitening, masker whitening, memutihkan. Dan dia nanya, apakah semua orang Indonesia pengen putih? Apakah semua perempuan di Indonesia pengen putih? Of course, yes. Jawabannya, as an Indonesian woman, yes. The answer is yes. Almost ya, nggak semuanya. Tapi aku juga loh baju dulu. Sekarang sih dulu amat. Padahal menurut mereka kulit orang Indonesia itu impian. Impiannya orang Eropa. Mereka datang jauh-jauh ke negara tropis cuma pengen menggelapkan tanning kulitnya mereka. Betul. Jadi standar kecantikan di sini nggak berlaku di Eropa gitu. Pun standar kecantikan di Eropa tidak berlaku di sini ya Baju. Ya, karena menurut kita yang cantik itu yang tinggi, yang putih, yang langsing, yang panjang. Dan ternyata ketika teman saya orang Jerman ke Indonesia di sini, dia bilang cantik itu ya harus giginya putih, harus giginya besar-besar, hygienik ya, yang bersih, besar-besar, rapi.
kalau ketawa senyumnya lebar, nah itu cantik. Jadi bukan masalah dia putih, tinggi atau langsing tadi, bukan gitu. Beda-beda lagi memang. Kita juga tadi udah sebutin yang baju ada yang kebalikannya di beberapa negara justru gemuk itu cantik gitu teman-teman. Terus kan katanya punya pengalaman. Jadi tentang beauty standard gitu dan self esteem yang punya ke situ. Aku pernah join sama brand gitu, brand besar gitu, brand kecantikan besar yang lagi campaign tentang self esteem. Nah, di beberapa sekolah yang aku kesana baju, hasilnya adalah anak SMP dan SMA itu tidak pede, self esteemnya rendah karena dia pakai kacamata, karena rambutnya keriting, asli keriting, karena kulitnya hitam, karena dia jerawatan, karena dia pakai kawat gigi, gitu. Semua itu yang bikin mereka jadi rendah diri. Betul, gitu ya? Semua itu yang bikin mereka nggak pede, self esteemnya turun dan insecure. Betul, insecure juga pastinya. Kalau sudah kayak gitu gimana? Kan tadi hasilnya yang baju kenapa mereka self esteemnya rendah. Nah, terus kita kasih tahu tuh there's no beauty standard gitu. Terus kita juga ngasih tahu di negara-negara itu beauty standardnya beda-beda dan seterusnya yang intinya adalah ya there's no beauty standard. Gitu, kita kasih tahu ke mereka kalau misalnya tidak apa-apa, kulitnya hitam, jerawatan dan seterusnya, karena memang masa-masa puber kan baju jerawatan itu ya gitu. Nanti juga lama-lama biasanya cantik sendiri kan. Ntar gede dia juga hilang gitu kan udah tahu perawatan, udah tahu bisa merawat kulitnya dan seterusnya gitu. Dan tidak semua orang juga seperti yang mereka pikirkan. Kadang tuh ketakutan ada di dalam otak mereka aja. Kok pakai behel sih, kok hitam sih. Padahal ada beberapa ada pria atau laki-laki juga yang tertarik sama cewek yang pakai behel misalnya. Yang kulitnya agak gelap sedikit misalnya kayak gitu. Dan sehitam-hitamnya orang Indonesia kan nggak hitam banget, Din. Cuma coklat aja, brown. Kalau keluar negeri udah deh dianggap seksi. Bahkan orang-orang Indonesia yang nikah dengan bule itu rata-rata sih ya, ini memang rata-rata aja kulitnya emang coklat-coklat. Iya, betul sekali. Dan mereka juga pengaruhnya selain dari dalam diri yang baju itu media juga sih berperan besar. Kan iklan-iklan di TV kan juga tadi ada yang whitening itu. Terus dan rambutnya lurus. Nah, kalau sekarang Instagram itu YouTube. Termasuk racun Cin untuk perempuan itu. Ya ampun, yang muncul di Instagram itu adalah perempuan-perempuan yang super cantik, bening, udah transparan kulitnya. Terus plastik dong, terus tinggi, langsingnya kita ampun gitu kan. Pokoknya padahal yang diposting di Instagram itu adalah versi terbaik mereka. Juga bisa jadi mereka pakai filter, bisa jadi pakai filter di Instagram, jahat abisnya. Makanya nanti pas ketemu bingung deh. Nggak pernah gini. Tapi sekarang udah lebih baik kayaknya, Din. Self esteem atau rasa cinta pada diri sendiri itu. Betul, awareness. Kamu taunya di mana tuh? Nah, awareness tentang there's no beauty standard itu sudah lumayan oke. Jadi beberapa brand lokal dan luar negeri juga di iklan-iklannya itu udah mulai menggunakan model yang imperfect. Misalnya dia kulitnya hitam gitu, terus atau ada tanda lahir di wajahnya kayak gitu. Terus yang barusan atau jerawatan cukup banyak. Nah, kayak gitu. Terus rambutnya keriting. Nah, yang terakhir ada video klip salah satu penyanyi di Indonesia, Yura Yunita, teman-teman pasti tahu. Ya, judulnya adalah Tutur Batin lagunya. Di YouTube udah ada. Di YouTube udah ada, betul, dan udah lumayan banyak yang nonton ya baju. Udah 2,8 juta kalau sekarang. Padahal baru gitu diuploadnya. Dan di situ Yura modelnya tuh imperfect. Gitu. Cewek-ceweknya imperfect di situ dijelasin ya, kita tuh nggak perlu sempurna. Saya nggak sempurna dan nggak perlu sempurna. Betul.
apa adanya ya, biarkan adanya. Saya apa adanya gitu ya. Saya adanya misalnya ya kulit saya coklat, saya adanya ada komedonya, apa gitu. Saya adanya saya agak gendut gitu, I'm not that kutilang gitu Maju. Karena kadang kalau kita ngomongin tentang gendut ya, ada orang yang sudah berusaha sekeras mungkin tapi nggak bisa kurus. So kalau kayak gitu kan mau gimana lagi? Iya, kan bisa juga genetik kalau gitu. Iya, bisa tulangnya genetik. Emang besar dia gitu. Atau bisa juga karena kemampuan digestif di tubuhnya itu nggak secepat yang orang kurus misalnya gitu. Betul teman-teman. Jadi ada masalah isu yang lain ya, kita nggak bisa kamu gendut sih kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, terus kenapa? Selalu kayak gitu ya jawaban kita ya. Iya tapi emang betul Maju. Emang kenapa gitu kan? Terus di videonya Yura tadi juga ada cewek gendut juga ya Maju. Ada yang cewek yang punya kelainan kulitnya gitu, jadi dia seperti kulitnya terbakar gitu sebagian. Ada yang terlalu kurus bahkan juga ada yang dia pakai kacamata dan sipit banget dari kan Maju. Jadi macam-macam teman-teman. Dan memang seharusnya public figure, orang-orang terkenal itu banyak mengangkat tentang hal itu ya, tentang imperfect itu, bahwa kita semua lahir tuh nggak ada satupun yang sempurna. Betul sekali. Jadi harus dimaklumi aja gitu loh. Iya, dan menjadi tidak sempurna itu tidak apa-apa gitu. Terus bisa jadi contoh juga ya Baju. Jadi teman-teman seniman lainnya bisa gitu kan. Siapa tahu bisa ngikutin menyuarakan tentang itu, karena self esteem itu kalau semakin rendah itu kasihan juga ya generasi kita ya, kayak mentalnya juga orang aja mental health-nya kan jadi keganggu juga kayak gitu. Betul. Dari mulai public figure, orang-orang yang sering masuk TV ya. Masuk TV harus banyak menyuarakan tentang memaklumi atau menganggap imperfect itu it's okay, something like that ya kan. Biar kita yang punya banyak kekurangan itu bisa lebih pede, bisa nggak se-insecure itu lagi. Betul. Awareness tentang itu tuh memang patut untuk disuarakan gitu, disebarluaskan, karena memang tidak apa-apa menjadi tidak sempurna. Tapi kadang-kadang laki-laki juga nggak selektif itu. Ada beberapa laki-laki yang saya kenal ya, yang mereka itu nggak mau yang terlalu kurus misalnya gitu, atau yang nggak mau yang terlalu putih. Putih. Ada yang saya sukanya yang agak-agak berlekuk-lekuk lah tubuhnya. Aku juga sukanya agak coklat gitu. Iya, ada yang coklat agak coklat gitu kayak gitu. Nggak yang putih-putih banget gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya kekurangan, itu bukan berarti nggak layak untuk dicintai. Betul, bukan berarti kalian tidak berarti, bukan berarti kalian itu jelek, atau bukan berarti kalian itu tidak sempurna dan tidak bisa diterima gitu ya Baju. Enggak, bukan kayak gitu. Lawan jenis pun juga nggak semuanya melihat kesempurnaan. Betul sekali. Gitu. Karena masing-masing dari kita juga memiliki peran masing-masing. Peran masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Mungkin di fisik kurang, tapi dia jago ngedesain. Jago bikin apa gitu. Betul. Kan. Dia jago selain ngedesain, misalnya dia jago suaranya bagus dan kita udah cukup jadiin tentang self esteem, beauty standard. Iya, jadi teman-teman tenang aja. There is no beauty standard, so you're okay. Okay. You're beautiful. Okay. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi pastinya. Tentunya yang lebih menarik dari ini. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.